Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wewin Official yang sama berbahagia, hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah teman-teman, berjumpa lagi. Pada kesempatan ini saya hanya ingin membacakan salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Yang mana pada hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al jannah mustaqatu ila arba'ati nafarin, talil Quran wa hafidhil lisan wa muta'imil ji'an wa sha'imin fi syahri Ramadan. Teman-teman yang sama berbahagia, ada 4 golongan manusia yang kemudian dirindukan oleh surga, yang mana dalam kehidupan kita ini diciptakan oleh Allah, tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang kemudian kita lakukan, penyembahan yang kita lakukan kepada Allah merupakan salah satu simbol ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam ketaatan itu hadirin yang dirahmati Allah, tentu kita sangat mengharapkan kebaikan daripada amal ibadah yang kita kerjakan. Dalam artian bahwa semoga insya Allah amalan ibadah yang kita kerjakan bernilai pahala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan itu teman-teman, kaitannya dengan amalan yang kita lakukan dengan hasil yang akan kita dapatkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan surga bagi setiap hamba yang senantiasa mengabdi kepadanya. Namun hadirin teman-teman yang sama berbahagia, surga itu didapatkan tidaklah mudah dan tidak semudah ketika kita membalikkan telapak tangan kita. Tapi ada beberapa hal yang harus kemudian kita mumpuni, yang harus kemudian kita lakukan sebagai salah satu usaha agar kita insya Allah mendapatkan kebaikan, mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah. Maka dalam hadis ini disebutkan ada 4 golongan, yang manakah keempat golongan ini mereka dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Yang pertama, talil Quran. Jadi yang pertama, golongan yang pertama yang dirindukan oleh surga adalah mereka yang senantiasa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran baik secara konteks, secara langsung, maupun menghafal Al-Quran atau bahkan mengamalkan kandungan Al-Quran dalam kehidupan kita. Karena sebagaimana yang telah kita pahami bersama teman-teman, bahwa Al-Quran itu adalah pedoman dalam kehidupan kita. Dia merupakan kitab suci umat Islam. Dan bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sampaikan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena barang siapa yang senantiasa membaca Al-Quran, insya Allah manakala dia membaca dengan hati yang ikhlas, maka Al-Quran itu akan memberikan pertolongan kepadanya. Jadi teman-teman, itu yang pertama adalah membaca Al-Quran. Baik membaca secara teks, konteksnya, menghafalnya, bahkan yang paling mulia adalah ketika manusia mampu mengamalkan perintah-perintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan yang terdapat di dalam Al-Quran itu. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua yang dirindukan oleh surga adalah wahafidhil lisan, adalah orang yang senantiasa menjaga lisannya, orang yang senantiasa menjaga ucapannya, adalah orang yang ketika dia berbicara dia tidak bermaksud, bahkan dia selalu berhati-hati agar kemudian orang atau sahabat yang mendengarkan ucapannya itu tidak tersinggung dengan apa yang dia ucapkan. Maka lisan ini senantiasa kita jaga, jangan sampai ucapan kita menyinggung bahkan menyakiti perasaan saudara kita. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sampaikan,
Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir, ya, barang siapa yang beriman, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan dia beriman kepada hari akhir, maka falyakul khairan, maka dia harus berhati-hati dengan ucapannya. Ucapkanlah perkataan yang baik-baik saja. Au liyasmut, tapi kalau tidak bisa mengucapkan perkataan yang baik, maka diamlah. Daripada ucapan kita itu menyakiti saudara kita, maka lebih baik kita diam. Tapi di sini dalam konteks ini kita diperintahkan untuk senantiasa menjaga lisan, dalam artian bahwa jadikan ucapan itu adalah suatu keberkahan bagi siapa yang mendengarnya. Kemudian selanjutnya teman-teman, wa mut'imil ji'an, yaitu memberi makan kepada orang yang kelaparan. Maka sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa hidup di dunia ini tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Kita semua membutuhkan bantuan orang lain. Siapapun kita, sehebat apapun kita, pasti kita membutuhkan bantuan orang lain. Maka dalam harta yang kita punya, membantu orang lain merupakan suatu tugas utama yang harus kita kerjakan, apalagi kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang ekonomi menengah ke bawah, orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, maka berilah bantuan kepada mereka. Memberikan bantuan kepada saudara kita, baik berupa material, berupa makanan, berupa sumbangsi pikiran, tenaga, dan sebagainya, itu merupakan kebaikan yang insya Allah akan mendatangkan pahala yang besar bagi setiap orang yang melaksanakannya. Kemudian yang terakhir, golongan yang dirindukan oleh surga adalah wasoimi fi syahri Ramadan, adalah mereka yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Saya kira hal ini sudah kita pahami semua, bahwa puasa itu merupakan kewajiban setiap di bulan suci Ramadan bagi saudara-saudara kita yang memiliki kemampuan, saudara-saudara kita yang sehat jasmani, sehat lahiriah, dan sebagainya. Maka senantiasalah kita melaksanakan puasa apabila masuk waktunya dan apabila kita diberikan kesehatan. Maka itulah yang bisa saya sampaikan teman-teman, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.